Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua kelas Makkah dan Madinah? Semoga selalu dalam lindungan Allah serta dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, sebelum kita mulai pembelajaran akidah akhlak, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat-nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anakku, pembelajaran kita pada hari ini adalah sama seperti materi yang sudah kita bahas pada minggu kemarin. Dan materi ini belum habis. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu pelajaran 4 tentang berakhlak terpuji satu. Nah, dalam berakhlak terpuji satu ini ada yang namanya syukur nikmat yang akan kita bahas, yaitu yang kedua hidup sederhana, yang ketiga rendah hati. Syukur nikmat pada minggu yang kemarin sudah kita bahas, baik bagi-bagiannya. Ada bagi-bagiannya yang belum juga kita bahas. Ada satu bagian yang sudah alhamdulillah kita bahas. Syukur nikmat, kita coba lihat dulu. Syukur nikmat. Nah, bagian yang pertama adalah nikmat jasmani. Seperti yang sudah dijelaskan Ustadz kemarin, bahwa nikmat jasmani ini adalah kita diberikan anggota tubuh yang lengkap. Ada hidung, ada telinga, ada mata, ada kaki. Semuanya itu mempunyai fungsi masing-masing. Itu nikmat jasmani. Kemarin sudah Ustadz jelaskan. Kita lanjut. Yang kedua adalah nikmat rohani. Nah, ini yang belum kita jelaskan kemarin. Ustadz belum jelaskan. Nikmat rohani adalah nikmat-nikmat yang tidak dapat dilihat mata, ya, namun dapat dirasakan. Nikmat rohani diantaranya akal pikiran, perasaan dan kemauan atau keinginan. Itu nikmat rohani. Dengan akal pikiran kita dapat berpikir, dengan perasaan kita dapat merasakan senang atau sedih. Dengan kemauan yang baik kalian dapat rajin belajar, berbakti kepada orang tua dan berbuat kepada sesama. Itu yang dinamakan nikmat rohani. Jadi nikmat rohani ini adalah nikmat yang tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Ketika kita mendapatkan sesuatu, maka hati kita senang. Rasa senang itu tidak bisa kita lihat, tapi dapat kita rasakan. Itu yang dinamakan nikmat rohani. Kita mendapat diberikan sesuatu sama orang lain, kita merasa bahagia, maka itu adalah nikmat rohani. Yang ketiga adalah nikmat rezeki. Nah, nikmat rezeki ini banyak sekali yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah memberikan nikmat rezeki kepada setiap makhluknya. Rezeki yang diterima manusia tidak sama, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Rezeki harus dicari dengan cara yang halal. Berapapun rezeki yang diberikan Allah, kita terima dengan rasa senang dan bersyukur kepada Allah dengan cara berinfak dan bersedekah. Jadi, berapapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu harus kita syukuri. Sedikit, banyak, sedang, semuanya harus disyukuri. Karena apa? Kalau Allah memberikan kita nikmat yang kita anggap sedikit terus kapan kita bersyukur?
Padahal sedikit dan banyaknya nikmat itu wajib disyukuri oleh kita semua. Jadi anak-anakku yang berbahagia, rezeki yang diberikan oleh Allah itu syukuri. Karena kalau kita hitung rezeki yang diberikan oleh Allah sampai sekarang itu, kita tidak dapat menghitungnya. Contoh kecil aja, nikmat rezeki makanan saja. Sejak kita lahir sudah berapa karung beras yang sudah kita makan. Andai kita kumpul-kumpulkan rezeki yang diberikan oleh Allah. Makanya kita harus bersyukur atas nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu tentang syukur nikmat, dimana kita sudah pelajari yang pertama nikmat jasmani, dua nikmat rohani, dan ketiga yang terakhir tadi adalah nikmat rezeki. Itu anak-anakku semua, semoga kalian paham. Dan kita lanjut ke nikmat yang lainnya, yaitu atau bagian-bagian pelajaran yang lain, yaitu yang bagian B, hidup sederhana. Nah, hidup sederhana ini adalah merupakan hidupnya para nabi, para wali Allah, ya. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat menerangkan bahwa 3 hal yang menyelamatkan manusia itu salasun mujiyat, dikatakan oleh Rasulullah. Khasyatullah, yang pertama adalah khasyatullah, yaitu takut kepada Allah fi sirri wal alaniyah, baik secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Itu yang menyenangkan. Yang kedua yaitu wal adlu fir ridha wal ghadab, yaitu berbuat adil baik di waktu marah maupun di waktu tidak marah atau rela. Yang ketiga yang kita bahas ini adalah wal qasdu bil faqri wal ghina, yaitu hidup sederhana. Nah, ini yang kita bahas, hidup sederhana baik di waktu kaya maupun di waktu miskin. Ini yang sangat susah sekali. Jadi 3 hal yang menyelamatkan manusia itu salah satunya adalah hidup sederhana. Apa hidup sederhana? Mari kita lihat. Sederhana artinya sikap di tengah-tengah, tidak berlebihan, ya. Tidak berlebihan, tidak terlalu menonjolkan. Yang kedua, yang selanjutnya loh maksud Ustaz, yaitu sikap yang tidak berlebihan dalam berbuat baik, dalam perbuatan, ucapan, belanja dan berpakaian. Sederhana, ya. Walaupun kita banyak uang, ya janganlah kita membeli yang mahal-mahal saja yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Walaupun bajunya sederhana tapi bisa terpakai, bersih, suci dari hadas najis semuanya, insya Allah itu yang dianggap sederhana. Baik dalam makan minum, ya tidak apa-apa makan makanan yang enak, tapi jangan terlalu berlebihan. Itu yang dinamakan hidup sederhana. Bila punya uang banyak, gunakan secukupnya untuk kebutuhan, tidak menghambur-hamburkan uang. Itu namanya hidup sederhana. Harga tas sekolah yang mahal harus kita lihat dulu dengan kebutuhan kita. Kalau terlalu mahal, ya cari yang lebih murah, yang insya Allah sebanding dengan harganya itu. Artinya apa? Yang bisa kita pakai, bisa kita pakai bertahun, 1 tahun, 2 tahun, itu juga termasuk yang cara hidup yang sederhana. Okay? Nah, itu hidup sederhana. Salah satu yang menyelamatkan manusia adalah wal qasdu bil faqri wal ghina, yaitu hidup sederhana baik di waktu miskin ataupun kaya. Kalau yang miskin ya sudah hidup sederhana, tapi yang kaya ini luar biasa kalau dia mau hidup sederhana. Yang selanjutnya pelajaran kita anak-anakku yang berbahagia, yaitu C, rendah hati. Nah, rendah hati, tidak tinggi hatinya, ya. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah sikap atau perbuatan yang tidak menyombongkan diri. Bisa ulangi, rendah hati adalah sikap atau perbuatan yang tidak menyombongkan diri.
tidak takabur, ya, tidak sombong. Itu rendah hati. Bukan rendah diri, beda dengan anak yang berbahagia. Rendah hati sama rendah diri beda. Jadi rendah diri itu jangan. Tapi kalau rendah hati, mari kita sebagai manusia yang selalu rendah hati. Karena dengan itu kita tawadu kepada Allah. Kita tidak meremehkan orang lain. Anak yang rendah hati tidak suka membanggakan diri dan tidak meremehkan orang lain. Jadi anak-anakku, rendah hati ini perlu untuk manusia. Sangat perlu. Terutama di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baiklah anak-anakku, sudah ngerti nggih? Jadi hidup sederhana yaitu hidup tidak terlalu berlebihan, ya, sesuai kebutuhan, itu hidup sederhana. Yang ketiga, rendah hati, yaitu sikap atau perbuatan yang tidak menyombongkan diri. Anak yang rendah hati tidak suka membanggakan diri dan tidak meremehkan orang lain. Hidup rendah diri adalah merupakan sikap atau perbuatan yang terpuji, ya, sikap atau perbuatan yang terpuji, bukan perbuatan yang tercela. Bagaimana contoh tidak meremehkan orang lain? Anak yang kaya tidak boleh meremehkan anak orang miskin. Begitu juga anak yang cantik tidak boleh mengejek atau meremehkan anak-anak yang pas-pasan wajahnya, ya. Yang warna kulitnya putih tidak boleh mengejek temannya warna hitam kulitnya. Nah, itu namanya rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak membanggakan diri, karena semuanya milik Allah. Kalau kita menyombongkan diri nanti dicabut sama Allah. Kita yang putih bisa jadi hitam, gosong warnanya nanti tubuhnya. Nah, jadi kita tidak boleh membanggakan diri atau menyombongkan diri dengan meremehkan orang lain. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tentang syukur nikmat, hidup sederhana dan rendah hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan anakku semua bisa mengerti, paham dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan oleh Ustadz. Mohon maaf atas segala kehilapan, baik mungkin ada tulisan yang kurang pas, baik mungkin perkataan Ustadz, ya. Kalau memang itu baik, maka insya Allah datangnya dari Allah. Tetapi bila itu salah, baik dalam tulisan dan ucapan, itu datangnya dari Ustadz sendiri, okay? Mungkin hanya itu dari Ustadz. Sekian dari Ustadz. Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustaz. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi illa sabilur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.